هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فلنستعجز عن إصلاح ما فسد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أياديك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى آبائه وإخوانه من أولياء المرسلين وآله من وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وصحبه والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى غير مشايخنا ومعلمين ونصيب الجنة رحمه الله سبحانه ونحن الشافعي ذلك سبحانه وتعالى ثم الذي يعلم الشافعي وسلم الذي يشهد الله شافعي وعلي وشهد الله وثم بسيد المسيح بسم الله الرحمن الرحيم ثم إلى يوم الدين كأن شهدت العظيم وثم إلى مسلم وتطلب فضل الله وتشهد الرحمن المغفرة وأيه يعين عليه ومكته وصلاله وعليه 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 ثم إلى ربه وعليه الكتاب الإمام النووي الله يعاني درجة في الجنة ومكته وصلاله وعليه وعليه وطالب الدين وعلى دينة الله يفتح علينا فتوح العابدين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang hingga saat ini masih dapat kita rasakan, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam yang semua itu memudahkan langkah kita untuk hadir duduk di majelis yang mulia ini. Semoga Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Keluar daripada majelis ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ada tambahan buku yang diwakafkan oleh beberapa orang jamaah. Alhamdulillah, ajakan yang sebetulnya sederhana saja tapi direspon cukup baik, karena
masing-masing ingin mendapatkan ganjaran. Ganjaran berupa apa? Berupa pahala orang yang mengaji. Ada yang infak untuk beli 10 buku, ada yang 5 buku, ada yang 1 buku. Masya Allah, semuanya itu semata-mata ingin mendapatkan ganjaran. Ya, semoga Allah menjadikan apa yang mereka wakafkan menjadi wakaf yang bermanfaat bagi mereka yang mewakafkannya. Dan juga kalau ada yang diniatkan untuk orang tua mereka, semoga Allah sampaikan juga apa yang diniatkan itu kepada para orang tua yang mereka niatkan. Di antaranya yang minta dibacakan Fatihah, yaitu untuk almarhumah Hajah Kamisah binti Ramun dengan Hajah Senain binti Sakiman. Dan juga orang tua kita semua yang mewakafkan kitab ini, semoga Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan mudah-mudahan pahala yang diberikan, yang diwakafkan melalui kitab ini mengalir kepada almarhum dan almarhumah. Begitu juga dengan orang yang mengeluarkan harta itu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru saja saya terima, ya, turut juga ingin wakaf kitab dari seorang pengendara ojol, ya, ojek online, ingin sama-sama ingin berkontribusi, ya. Beliau memberikan sedikit hartanya, didoakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, kitab yang dibeli yang pertama itu 24, yang kedua 26, maknanya 50, ya, 50. Ada kitab yang masih belum terpakai ini, diberikan kepada di belakangnya, yang di belakangnya masih belum dapat, dimanfaatkan, ya. Jadi kitab ini wakaf, ya, kitab ini wakaf, jadi jangan dibawa pulang. Kecuali satu orang minggu lalu dia nitip ingin dibelikan, minta tolong dibelikan satu orang, saya nggak tahu siapa. Yang lainnya itu adalah wakaf, jadi mohon jangan dibawa pulang, tetap diletakkan di masjid. Kalau ingin digunakan untuk mengaji, bisa kita gunakan lagi. Nanti kalau sudah khatam, barulah terserah kalau mau diambil bawa pulang untuk dibaca lagi di rumah, itu terserah. Tapi selama kita masih gunakan untuk mengaji, maka jangan dibawa pulang dulu, ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita masih membahas hadis yang pertama. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab, ya. Saya ingin satu orang ada yang baca, ya, ada ini speaker. Bapak bisa baca, ya? Baca, ya. Baca hadis pertama dengan artinya. Masih Bapak, ya? Baca Arabnya juga. Hah? Iya, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa ma Hadisnya aja. Langsung hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an amiril mu'minin Abi Hamsin Umar bin Khattab ibn Nufail
أي بن طالب بن قريش على علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه في صحته. Ya, sampai situ dulu. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Umar. Saya sudah sedikit bicara tentang beliau. Kemudian saya ingin sambung lagi bahwa nasab beliau dengan nasab Rasulullah nyambung, ya. Nasab beliau dengan nasab Rasulullah nyambung. Pada siapa? Pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, itu nyambungnya di situ. Jadi Ka'ab, ya, lihat di Ka'abnya, ya. Ka'ab bin Lu'ay. Nabi Muhammad SAW, beliau punya nasab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Nah, ketemu di situ. Bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Nah, Al-Qurashi itu siapa? Al-Qurashi ini nisbah kepada Quraisy. Siapa Quraisy? Quraisy itu Fihr bin Malik, ya. Jadi kalau kita sambung lagi, bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik, begitu. Jadi Quraisy itu nama lain dari Fihr bin Malik. Jadi bangsa yang terbesar di Mekah itu adalah bangsa Quraisy. Kabilah ataupun suku bangsa yang paling besar adalah Quraisy. Di bawahnya itu banyak kabilah-kabilah lain ataupun yang disebut Bani. Nah, Sayyidina Umar dia dari keturunan Bani Adi, ya. Bani Adi, ada nama Adi kan? Bin Razah bin Adi bin Ka'ab, dia disebut Bani Adi. Sedangkan Nabi Muhammad itu Bani apa? Bani Hashim, ya, disebut dengan Bani Hashim, begitu. Kalau Sayyidina Uthman itu Bani apa? Bani Abdul Syams. Tapi semuanya pokoknya satu, yaitu Quraisy. Ya, ketemu pada Ka'ab bin Malik, ketemu pada Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik, di situ ketemunya. Ya, baik. Itu nasabnya Rasulullah SAW dan juga nasabnya Sayyidina Umar, begitu, ya. Nah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama itu adatu hasrin. Adatu hasrin artinya sesuatu yang membatasi. Membatasi apa? Membatasi apa yang disebut setelahnya. Hanya saja, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lama, hanya saja, gitu, ya. Kalau bahasa sekarang itu nggak digunakan kan, hanya saja. Sesungguhnya, hanya saja. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dengan niat. Ya. Jadi Nabi mengatakan bahwa segala amal itu tergantung dengan niat. Dan hadis ini dianggap sebagai hadis yang cukup penting. Kenapa penting? Karena sebahagian besar amal ibadah kita itu memerlukan kepada niat. Ya. Amal itu apa maksudnya? Amal itu maksudnya adalah harakatul badan. Gerakan badan kita itu namanya amal. Termasuk di dalamnya adalah al-aqwal. Ucapan kita itu disebut apa? Amal. Jadi amal itu ada amal jawarih, amal anggota badan kita, itu amal. Lisan kita juga adalah amal. Satu lagi, ada satu amal lagi. Amal apa itu? Amal hati.
ya, amal hati. Nah, tiga-tiga ini memerlukan kepada niat, ya, memerlukan kepada niat. Ada ibadah-ibadah yang memang khusus yang ditentukan oleh Nabi. Contohnya sholat, contohnya zakat, contohnya puasa, contohnya haji. Itu ibadah-ibadah yang perlu kepada niat, dan niat menjadi bahagian daripada ibadah tersebut, atau kita sebut sebagai rukun, ya. Kalau tidak ada niat, maka amal itu tidak sah, ya. Nah, itu ada beberapa amalan yang menjadikan niat sebagai bahagian penting dalam amal ibadah. Ya, itu ibadah apa? Ibadah khusus, ibadah yang khusus. Kemudian ada lagi amalan, tetapi dia tidak perlu kepada niat. Amal apa itu? Amal lisan kita, dalam hal kita membaca Quran, dalam hal kita berzikir, itu perlu niat atau tidak? Perlu nggak? Nggak ya? Lisan kita yang baca Quran, yang berzikir, bersolawat, itu tidak perlu kepada niat. Walaupun ketika kita berzikir hati kita lalai, ada pahalanya atau tidak? Tetap ada pahalanya. Itu kelebihan zikir. Ya, zikir walaupun hanya lisan kita yang mengucap, tapi hati kita lalai, tetap ada pahalanya. Tetapi yang paling baik adalah lisan kita mengucapkan zikir, hati kita juga meresapi apa yang kita ucapkan. Barulah zikir itu akan memberikan kesan dan pengaruh dalam perbuatan dan pribadi kita. Ya, itu amalan, beberapa contoh amalan. Ya, kemudian jamaah sekalian, niat ini juga bisa membedakan antara adat dengan ibadat. Ada amalan yang biasa kita lakukan, tetapi amalan ini bisa bernilai ibadah kalau memang diniatkan untuk mencari ridha Allah. Contohnya apa? Yang merupakan adat tetapi bisa menjadi ibadat kalau kita niatkan dengan mencari ridha Allah. Contohnya adalah makan. Makan itu adat atau apa? Atau ibadat? Makan itu adat, ya. Hukumnya apa makan? Apakah haram? Apakah wajib? Ataukah sunnah? Ada hukumnya nggak makan? Ada nggak? Nggak ada, karena dia bukan bahagian daripada ibadat. Ya, makan itu mubah. Mau makan boleh, nggak makan boleh. Maka adat ini bisa bernilai jadi ibadat kalau ketika kita akan makan, kita niatkan untuk apa kita makan. Kalau cuma hanya untuk mengenyangkan perut, menghilangkan rasa lapar, maka yang kita dapat hanya kenyang dan hilang laparnya. Tetapi kalau kita makan dengan niat, ya Allah, saya makan ini biar badan saya sehat, bisa ibadat, begitu ya. Gak perlu diomongin, lintaskan saja dalam hati. Kita makan itu pengen ngapain? Ya Allah, saya makan biar sehat, biar bisa digunakan untuk ibadah. Makan itu jadi ibadah, gitu ya. Begitu juga dengan minum. Kalau niatnya ingin sehat supaya bisa digunakan untuk ibadat, jadilah amal itu berubah dari adat kepada ibadat. Karena apa? Karena niat. Niat bisa membedakan amalan adat menjadi ibadat. Luar biasa itu niat. Makanya orang kalau betul-betul tahu ilmunya, dia akan jadikan semua amal hariannya itu jadi ibadah semua. Ya, kalau dia punya hewan peliharaan, dia niatkan sebagai sedekah, itu pahalanya dapat ya. Ya, dapat pahala sedekah. Kalau dia punya apa saja yang bisa dia lakukan, kalau niatnya mencari ridha Allah, maka itu akan mendatangkan pahala kepada orang tersebut. Ya, maka jamaah sekalian, jaga niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya.
fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dia raih, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan dalam hijrah itu. Ya. Jadi apa yang menjadi motivasi kita, itulah yang akan kita dapat. Kenapa disebut hijrah pada akhir hadis ini? Karena memang ada yang melatar belakangi hadis ini diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Yaitu ada seorang lelaki yang ingin ikut hijrah ke Madinah, tetapi bukan karena Rasulullah, bukan karena Allah, tapi karena ingin menikahi perempuan yang namanya Ummu Qais. Ada perempuan di Madinah namanya Ummu Qais. Maka ada orang lelaki yang tinggal di Mekah. Dia dijanjikan oleh Ummu Qais ini, kalau kamu ingin nikah dengan saya, kamu ikut hijrah, maka kamu akan dapat nikah. Maka dengan dijanjikan seperti itu, niatnya hijrah bukan karena ikut Nabi, bukan karena ikut Rasulullah, tetapi ingin apa? Ingin menikahi gadis ini, ingin menikahi perempuan ini. Ya, maka di akhir hadis itu, maka kan disebut oleh Nabi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, untuk cari dunia atau cari perempuan yang ingin dia nikahi, maka yang dia dapat adalah apa yang menjadi niat hijrahnya itu. Maka dia disebut sebagai muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais, ya. Orang yang hijrah karena Ummu Qais. Nah, jadi niat itu sangat menentukan apa yang akan kita raih. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu pelajaran penting dalam hadis ini. Kenapa tiba-tiba Nabi menyebutkan masalah perempuan di akhir hadis? Selain karena memang ada kisah itu, ada orang yang hijrah ingin menikahi gadis ini, menikahi perempuan ini. Memang perempuan itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap lelaki. Ya, ini maaf, nggak ada perempuannya. Hah? Nggak ada perempuan. Oh iya perempuan. Oh iya. Tapi yang dengerin di luar banyak perempuannya. Ini saya katakan ya, ini bukan saya yang katakan, Nabi yang katakan. Kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidaklah sepeninggalku ada fitnah yang paling besar mudaratnya ke atas seorang lelaki, melainkan yaitu fitnah perempuan. Jadi perempuan ini pengaruhnya besar terhadap lelaki. Ini laki kalau dipemutin perempuan, puyeng juga banyak. Jadi perempuan ini pengaruhnya kuat. Ya, banyak orang-orang hebat, penakluk, tapi takluknya sama perempuan. Sama contohnya, Julius Caesar. Julius Caesar itu kan luar biasa, dia hebat kan. Tapi takluknya sama siapa? Cleopatra, Napoleon Bonaparte, Jenderal Prancis yang hebat. Takutnya sama siapa? Perempuan. Jadi perempuan ini bisa mempengaruhi laki-laki. Jadi kalau perempuannya baik, itu bisa mempengaruhi kepada yang lebih baik. Tapi kalau perempuannya tidak baik, itu bisa mengarahkan kepada yang tidak baik. Maka cari bini yang benar. Ya. Kalau kita punya bini benar, insya Allah kita jadi bini benar-benar. Ya. Karena tiangnya rumah tangga itu ada di mana? Ada di istri sebetulnya. Anak kita jadi benar itu kalau istri kita benar. Ya. Saya berikan bukti ini bahwa perempuan itu sangat berpengaruh terhadap keluarga.
Dalam Quran ada anak Nabi yang durhaka, tidak ikut ajaran bapaknya. Anaknya siapa itu? Anaknya Nabi Nuh. Kenapa dia jadi rusak? Karena istrinya Nabi Nuh juga rusak, mempengaruhi anak. Ya. Itu daya pengaruhnya luar biasa itu perempuan. Kemudian kita bandingkan dengan yang lain. Ada seorang anak Nabi, semuanya beriman kepada bapaknya, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Anaknya siapa itu? Anaknya Nabi Ibrahim. Dua-duanya taat kepada bapaknya. Bahkan saking taatnya, bapaknya mimpi pengen bunuh anaknya, anaknya patuh atau tidak? Anaknya patuh. Kata bapaknya, "Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Aku lihat dalam mimpiku bahwa aku membunuhmu, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Kata anaknya tanpa ragu, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayah kesayanganku, laksanakan apa yang menjadi perintah kepada kamu. Tuh lihat, anak ini mempunyai kepatuhan walaupun harus disembelih oleh ayahnya. Karena apa? Karena dia mempunyai ibu yang solehah. Siapa ibunya? Sayyidatuna Hajar. Kalau kita lihat sejarahnya kan, Hajar itu kan pernah dibawa dari negeri Syam, bawa kemana? Ke lembah yang tidak ada penghuni. Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Di lembah yang tidak ada tumbuhan. Jangankan orang, tumbuhan nggak mau tumbuh di situ. Dibawa Hajar dengan Ismail kecil ke tempat itu, ditinggalkan sendirian. Kemudian Ibrahim tinggal aja begitu, anak bininya. Nggak ngomong, nggak apa, ditinggal. Kalau bini yang tidak taat, bini yang tidak solehah, kira-kira ngapain itu bini? Itu lakinya dicekek kali sama bininya. Yang bener aja bang, kenapa tinggalin saya di sini? Gitu. Lo pengen gua mati gitu. Ini Hajar nanya sama Ismail sama Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim melengos jalan aja, nggak ngomong, nggak jawab. Ditanya kali kedua, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Nggak nanya, nggak jawab. Ketiga kali Hajar berkata, apakah engkau tinggalkan kami di sini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim cuma ngangguk, ya. Kata Hajar, kalau memang Allah yang perintahkan engkau tinggalkan kami di sini, maka kami yakin Allah tidak akan sia-siakan kami. Oh, luar biasa. Kalau bukan karena solehah nggak mungkin sanggup itu berdua-duaan di tempat yang nggak ada orang. Tapi karena dia punya keyakinan yang tinggi kepada Allah, yang lahir daripada kesolehannya, maka apa yang terjadi kepada anaknya? Anaknya ini menjadi anak yang patuh, anak yang taat. Jadi bukan sembarangan anak kita jadi benar. Lihat kepada ibunya. Kalau ibunya orang benar, orang solehah, insya Allah anak kita jadi gampang benernya. Ya begitu. Nah Ustaz, saya itu keburu kawin, bagaimana urusannya? Hah? Nah, kalau memang sudah terlanjur kawin, tidak ada kata terlambat. Didik istri kita dengan didikan agama, biar dia jadi benar, ya. Kemudian bisa mempengaruhi kita kepada pengaruh-pengaruh yang baik. Jadi hati-hati. Kata Allah sendiri, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaida kunna azim. Tapi tipu daya wanita itu azim. Apa azim? Dahsyat. Tuh, siapa yang kata? Allah Subhanahu wa taala. Kalau tipu daya syaitan gampang. Kita zikir, kita ingat Allah, dia nggak mau ikut kita.
Tapi kalau perempuan kita zikir, dia ikutan zikir. Ya kan? Kita baca ayat kursi, apalagi ya? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Ya, makanya kata Nabi sama dengan apa yang kata Allah. Tidaklah aku tinggalkan setelah aku itu satu fitnah yang lebih besar mudaratnya kepada seorang laki melainkan apa itu? Perempuan. Ya, maka hati-hati. Istri ataupun perempuan itu bisa mempengaruhi seorang lelaki. Ya. Lelaki kalau soleh, kalau digoda sama perempuan kadang-kadang kayak juga itu. Iya kan? Luar biasa. Walaupun pakai apa ini? Pakai gamis, pakai udeng-udeng, tapi kalau digoda perempuan kadang-kadang lumer juga itu. Ya, hati-hati, makanya perempuan godaannya luar biasa. Makanya di akhir hadis ini Allah Nabi sebut perkara perempuan, ya, disebut perkara perempuan karena perempuan ini bisa mempengaruhi, dahsyat pengaruhnya. Ada satu laporan itu di KPK. Di antara penyebab para koruptor itu korupsi itu karena ada dorongan dari istrinya. Ini laporan nih, bukan asal-asalan. Banyak koruptor yang terpaksa dia maling itu karena ada rongrongan dari istrinya. Istrinya punya teman yang sosialita. Waduh, belanjanya enggak 1 juta 2 juta 2 juta, pakai tasnya mahal, pengaruh sama teman. Akhirnya apa? Rongrong lakinya. Laki ini karena sayang sama istrinya terpaksa putar otak gimana caranya dapat tambahan duit. Gajinya cuma seberapa, tapi dia ingin dapat tambahan. Maka bagaimana caranya? Korupsi. Ya, itu dirilis oleh KPK. Di antara penyebab para koruptor korupsi itu, di antara penyebabnya adalah rongrongan istrinya. Ya, maka hati-hati, istri kita itu punya daya pengaruh kepada suaminya. Ya, tapi kalau istrinya soleha, itu insya Allah kita pun jadi termotivasi untuk jadi soleh. Ya, baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, hadis ini adalah hadis yang muttafaq ala sihhatihi, yang disepakati atas kesahihannya, karena diriwayatkan oleh 2 imam yang besar dalam bidang hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari, yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, datuk-datuknya itu yang bernama Bardisbah, ya. Datuknya itu yang bernama Bardisbah itu dia penganut Majusi, ya. Tapi masuk Islam. Masuk Islam, kemudian keturunannya pun jadi orang Islam. Dan di antara keturunannya ada yang jadi imam fil hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Satu lagi yaitu oleh Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, ya, namanya Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Ya, beliau ini muridnya Imam Bukhari. Ya, jadi Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Dan 2 kitab ulama ini disebutkan adalah Ashahul Kutubil Musannafah, kitab yang paling sahih setelah Quran, yaitu apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, itu tidak ada lain yang paling sahih di antara yang lain kita melainkan kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi yang paling pertama adalah Imam Syafi'i sama kitabnya Imam Al-Bukhari, itu paling tinggi. Yang kedua baru kitabnya Imam Muslim, Sahih Muslim. Kata Imam Syafi'i,
la a'lamu kitaban ba'da kitabillah asahhu min Muwatta' Malik. Innama kana qabla zuhurihima. Aku tidak mengetahui kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitab Al-Muwatta'-nya Imam Malik. Tetapi itu sebelum terbit dua kitab ini. Falamma zahara kana bidzalika ahaq. Ketika dua kitab ini terbit, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka dua kitab ini menggantikan kitabnya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta' sebagai kitab yang paling sahih. Begitu. Ya. Nah, ini dua imam besar dalam ilmu hadis, ya, dalam bidang hadis. Kenapa Imam Bukhari kitabnya lebih sahih daripada Imam Muslim? Karena syaratnya lebih ketat Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Ya. Saya tidak bicara tentang detail, ya. Cukup sampai situ saja. Ya, kesimpulannya adalah dua kitab ini dua kitab yang paling sahih yang membicarakan tentang hadis. Ya, begitu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah fa idza kanu bi bayda min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih wa hadza lafzul Bukhari. Hadis kedua daripada bab ini, daripada Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman, ibunya kaum mukminin. Ini julukan khusus kepada para istri Nabi. Setiap istri Nabi disebut sebagai Ummul Mukminin. Kenapa disebut Ummul Mukminin? Menandakan bahwa setiap ibu itu kan nggak boleh kita nikahi, ya kan? Istri-istri Nabi itu adalah ibunya kepada kaum mukminin semua. Maka selepas Nabi wafat, tidak boleh ada satupun daripada umat Nabi Muhammad yang boleh menikahi para istrinya Nabi, tidak boleh, karena mereka ibunya. Begitu, ya. Nah, kemudian Aisyah ini mempunyai kunyah, yaitu Ummi Abdillah. Ummi Abdillah, kalau kita terjemah, ibunya Abdullah. Ibunya Abdullah. Emang Aisyah punya anak? Punya gak? Aisyah gak punya anak. Kenapa dikunyahkan dengan nama Ummu Abdillah, ibunya Abdillah, punya ibunya Abdullah? Kenapa? Siapa Abdullah ini? Ini adalah Abdullah bin Az-Zubair. Siapa Abdullah bin Az-Zubair? Abdullah bin Az-Zubair adalah keponakannya Aisyah. Aisyah punya kakak namanya Asma. Asma kawin sama Zubair bin Awwam. Ya. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak yang namanya Abdullah bin Zubair. Nah, karena Aisyah gak punya anak, Abdullah bin Zubair dijadikan kepada Aisyah sebagai kunyahnya Ummu Abdillah, ibunya Abdillah, begitu. Ya, Aisyah sampai meninggal gak punya anak. Ya, gak punya anak. Dari istri-istrinya Nabi yang punya anak cuma 2. Siapa? Pertama Khadijah, satu lagi siapa? Siapa tahu? Maria Al-Qibtiyah. Ya. Maria Al-Qibtiyah. Semua anaknya itu dari Khadijah, melainkan satu anak
yang berasal dari Maria yang namanya Ibrahim, ya, tapi meninggal waktu kecil juga. Yang sampai dewasa itu hanya anak yang perempuannya, ya, anak yang perempuannya sampai dewasa, begitu. Nah, Aisyah ini dia menikah dengan Rasulullah pada waktu usianya umurnya 6 tahun. Anak 6 tahun udah nikahin. Hah? Orang zaman sekarang heran ya. Masa anak 6 tahun dikawinin? Heran gak? Heran. Makanya ini dijadikan senjata oleh orang yang benci kepada Nabi. Apa kata mereka? Muhammad itu pedofil katanya. Muhammad itu pemburu anak-anak. Masa anak kecil dikawinin? Gila apa? Gitu. Ya kan nggak tahu sejarah. Kalau seandainya itu merupakan satu kecacatan, satu aib, pasti itu sudah dijadikan senjata oleh Abu Lahab, Abu Jahal, ya kan, musuh-musuh Nabi untuk menyerang Nabi. Tapi nggak ada satupun yang menjadikan itu sebagai alat untuk menyerang Nabi. Kenapa? Karena adatnya waktu itu biasa menikahkan anak pada usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun biasa, nggak ada masalah. Ya. Karena memang adatnya begitu. Nah kita aja lah di sini di Indonesia, tanya orang tua kita, waktu nikah umur berapa? Ibu kita waktu nikah berapa tahun? Hah? 13 tahun. Saya pernah nikah 13 tahun. Anak saya 13. Hah? Abahnya Abu Umi yang 13 tahun. Waduh, Masya Allah. Lihat nih contoh ya. Orang tua Pak Edi ini nikahnya umurnya 13 tahun. Pada zaman itu biasa nggak nikah umur segitu? Biasa, nggak ada masalah. Tapi seiring berkembangnya zaman, ya usia menikah itu meningkat, ya. Maka biasa orang nikah umurnya 20 ke atas, ya kan? Kalau zaman waktu itu perempuan 20 tahun belum nikah itu dianggap apa? Nggak laku, betul kan? Tapi zaman sekarang umur perempuan nggak laku itu berapa? 40, ya kan? 30 masih biasa. Ya kalau perempuan 30 tahun belum nikah itu nggak dianggap perawan tua. Zaman ini, zaman itu, wah udah tua banget. Kalau 30 tahun belum menikah. Nah, makanya ketika Aisyah menikah usia 6 tahun itu bukan suatu aib, karena biasa, ya, satu kebiasaan pada zaman itu. Nah, ketika menikah usianya 6 tahun, barulah berkumpul dengan Nabi ketika usianya Aisyah ketika itu usianya berapa? 9 tahun. 9 tahun. Nah, ketika Nabi wafat, umurnya Aisyah adalah 18 tahun. Jadi dia tinggal bersama Nabi lebih kurang ya berapa itu? 11 tahun lebih ya. Karena tinggal bersamanya itu pada usia 9 tahun. Jadi ketika 6 tahun nikah itu belum bersama, belum tinggal serumah. Sama ibunya Ummu Ruman itu dikasih makan biar badannya cepat gemuk, cepat gede gitu ya, matang. Itu di treatment sama ibunya Ummu Ruman. Ketika sudah menikah 6 tahun, di treatment, kasih makanan yang bisa membesarkan badannya. 9 tahun ketika sudah haid barulah bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, sampai Nabi wafat ketika itu usianya 18 tahun. Nah, setelah Nabi wafat, Aisyah masih hidup selama 40 tahun lagi. Berarti ketika wafat usianya Aisyah berapa? 58 atau 59 tahun. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di Madinah. Nah, sebetulnya rumahnya Aisyah itu adalah yang sekarang jadi makamnya Nabi dan sahabat Abu Bakar dan Umar. Itu rumahnya Aisyah. Karena Nabi wafat itu memang di kamarnya Aisyah.
kamarnya Aisyah. Nah, ketika bapaknya yaitu Abu Bakar wafat, dimakamkan di situ. Aisyah masih tidur di situ biasa. Tetapi ketika Umar akan wafat, Umar minta izin kepada Aisyah, sampaikan salam kepada Ummul Mukminin Aisyah, bolehkah aku dimakamkan berdampingan dengan kekasihku Rasulullah dan juga Abu Bakar? Kalau dia izinkan, maka makamkan aku di situ. Kalau dia tidak izinkan, makamkan aku di Baqi. Maka disampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, Umar dia berpesan kalau nanti dia wafat, dia ingin minta izin dimakamkan di sebelah kekasihnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Aisyah? Aisyah izinkan. Aisyah izinkan. Ketika Umar dimakamkan di situ, Aisyah sudah tidak mau lagi sembarangan dipakaikan hijab antara makamnya dengan kamarnya. Tadinya apa? Tadinya ngeblong aja begitu. Karena siapa? Di situ adalah bapaknya, di situ adalah suaminya. Tapi Umar ini bukan siapa-siapa, dia orang lain. Tuh bagaimana luar biasanya Aisyah. Walaupun Umar sudah meninggal, tetapi di auratnya dijaga betul sama Aisyah. Gak mau itu terlihat, dipakaikan tabir begitu. Bahkan sejarah yang pertama kali orang yang minta dipakaikan keranda itu Aisyah. Tahu keranda? Apa? Kurung batang. Waktu zaman Nabi, orang kalau meninggal itu nggak pakai keranda, digotong aja. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, kan nggak ada kurung batangnya kan, diteng-teng gitu aja, kayak begitu dulu. Tapi Aisyah lihat, dia tidak mau kalau wafat itu auratnya kelihatan. Padahal kan pakai kain dia, bentuk tubuhnya kelihatan, nggak mau. Kemudian dia lihat orang-orang daripada Afrika itu, daripada Habasyah, mereka punya tradisi kalau orang meninggal dipakaikan keranda. Maka dia ingin dipakaikan itu. Biar apa? Biar auratnya, tubuh badannya, bentuk badannya nggak kelihatan. Tuh, Masya Allah. Sampai begitu jaganya. Jaga apa? Jaga kehormatannya, jaga auratnya, jangan sampai kelihatan oleh orang lain yang bukan mahramnya. Itu Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Maka ini pengajaran penting bagi wanita zaman sekarang. Jadilah wanita yang terhormat dengan tidak mudah mengumbar aurat kita kepada orang lain. Allah akan muliakan kita dengan sebab kita jaga kehormatan kita. Ya, baik jemaah sekalian, matan hadisnya kita akan ulas pada minggu yang akan datang, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sampai di sini ya. Kita nggak buka tanya jawab karena sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Allahu a'lam bis-shawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha wa 'aliha baniha ifta' 'alaina wa 'ala umrina wa 'ala awladina wa talamidzina wa tuhla 'arifin. Faqina wa iyyakum bid-din wa zidna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.